Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fauzia dari Biologi 1 angkatan 2017. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin pada mata kuliah fisiologi manusia dan hewan. Di sini materi kami yaitu sistem endokrin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin mengenai kelenjar pada manusia. Yaitu di dalam tubuh manusia itu ada 7 kelenjar endokrin yang utama atau yang sangat penting, yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar adenain, anak ginjal, pankreas, ovarium, dan timus. Saya akan menjelaskan mengenai pertama hipofisis. Apa itu hipofisis? Yaitu kelenjar yang juga masuk oklep atau kelenjar kendali. Nah, kelenjar ini menghasilkan macam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Nah, kelenjar ini itu berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm kurang. Hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama adalah bagian hipofisis bagian anterior. Yang kedua, hipofisis pars intermediate bagian tengah. Dan bagian ketiga, bagian posterior. Bagian pertama, hipofisis bagian ada bagian hipofisis lobus anterior ini ada 6 yang dihasilkan hormonnya, yaitu yang pertama hormon somatropin. Nah, disebut juga STH. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang, pipa, dan otot. Nah, kalau kekurangan hormon ini pada anak-anak akan membuat pertumbuhan itu terhambat atau tidak terbentuk. Jika pada dewasa, ini akan menyebabkan pertumbuhan itu akan tidak seimbang dan tulang jari tangan, jari kaki, tulang di hidung yang disebut akromegali. Nah, hormon yang kedua yaitu hormon tirotropin atau juga disebut hormon tiroid. Nah, fungsi dari hormon ini yaitu untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang sekresis tiroksin. Nah, hormon yang ketiga yaitu hormon ACTH atau adenocorticotropic hormone. Nah, hormon yang ketiga ini fungsinya untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Hormon yang keempat yaitu adalah hormon prolaktin atau laktogeni hormon, disebut juga LPH. Nah, pada hormon ini fungsinya untuk mengatur atau membantu kelahiran dan memelihara kelahiran dan juga memelihara sekresi susu dan kelenjar susu. Hormon yang kelima yaitu hormon gonadotropin pada wanita. Nah, ada 2, yaitu hormon follicle stimulating atau hormon FSH dan juga hormon luteinizing hormon atau LH. Kedua hormon ini berfungsi untuk merangsang kematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan estrogen. Yang kedua
kedua fungsinya yaitu mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Nah, hormon yang terakhir yang keenam dari hormon hipofisis anterior ini yaitu adalah hormon gonadotropin pada pria. Ada hormon PSH dan juga CSH. Nah, fungsinya itu untuk pertama merangsang terjadinya spermatogenesis atau proses pematangan sperma. Yang kedua yaitu untuk merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Nah, yaitu bagian hipofisis pada prasmedia. Ada satu hormon yang dihasilkan yaitu hormon MSH atau melanocyte stimulating. Nah, fungsi dari hormon ini yaitu untuk mempengaruhi warna kulit suatu individu dengan cara menyebarkan butir melanin. Apabila hormon ini banyak dihasilkan dalam kulit, maka akan menyebabkan warna kulit itu menjadi hitam. Nah, bagi teman-teman yang memiliki warna yang hitam, nah, jadi hormon inilah yang mengatur warna kulitnya. Jika sedikit hormonnya, maka kulitnya jadi makin putih. Kalau kebanyakan yang dihasilkan, maka kulitnya akan menjadi sedikit hitam. Hormon yang selanjutnya yaitu hipofisis lobus posterior. Nah, pada kelenjar hipofisis lobus posterior ini hormon yang dihasilkan ada dua. Ada dua. Yaitu yang pertama hormon oksitosin. Ini untuk berfungsinya itu stimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu hormon ADH. Hormon ADH ini teman-teman berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Kelenjar yang kedua itu kelenjar tiroid. Nah, teman-teman, kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel dan terdapat di depan trakea. Nah, kelenjar ini menghasilkan dua macam hormon yaitu tiroksin dan triodontironin. Nah, fungsi dari hormon tiroksin ini mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan juga kegiatan sistem saraf. Kemudian, hormon yang kedua yaitu triodontironin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Hormon yang ketiga yaitu kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kelainan yang diatur dari hormon ke kelenjar ini yaitu memerlukan kecepatan metabolisme sehingga pertumbuhan lambat dan kecerdasan itu menurun. Bila terjadi pada anak-anak mengakibatkan kritenisme. Nah, yaitu kelainan fisik dan mental yang menyebabkan anak itu tumbuh kerdil dan juga idiot. Kekurangan iodium yang masih ringan dapat diperbaiki dengan menambahkan garam iodium di dalam makanan. Nah, jika kelebihan tiroid ini kelebihan ini juga akan menyebabkan pertumbuhan itu jadi lebih besar atau raksasa. Nah, ini jika jadi pada dewasa akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, kaki, rahang, dan ataupun tulang hidung yang disebut dengan akromegali. Oke, selanjutnya yaitu akan menjelaskan mengenai materi sistem endokrin pada apes. Sistem endokrin pada apes ini, sistem kerja hormon ini pada apes itu
ketika pusat rangsangan saraf yang mempengaruhi kerja hormon pada unggas terdapat pada hipotalamus. Nah, rangsangan saraf dari luar akan ditransformasikan menuju hipotalamus sehingga hipotalamus ini akan mensekresikan hormon releasing atau releasing faktor atau juga HRS. Nah, HRS ini yang dihasilkan hipotalamus akan mengatur regulasi hormon yang dihasilkan oleh pituitary pars anterior atau PPA atau juga anterior pars pituitary. Nah, PPA ini akan memproduksi hormon yang sifatnya dapat mengatur kerja dari beberapa kelenjar endokrin. Beberapa hormon yang disekresikan oleh PPA ini antara lain TSH, ACTH, dan dua jenis gonadotropin hormon atau GTH yang masing-masing itu berefek pada aktivitas kelenjar tiroid. Kelenjar adrenal dan kelenjar kelamin juga menghasilkan hormon ghrelin yang mengatur pertumbuhan tubuh si unggas. Nah, beberapa kelenjar tersebut akan terangsang untuk menghasilkan hormon tertentu yang punya fungsi tertentu pada hormon. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai letak kelenjar dari sistem endokrin pada apes. Nah, kelenjar endokrin pada apes ini ada 6, yaitu kelenjar pineal, kelenjar hipotalamus, kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratoid, kelenjar timus, kelenjar gonad, dan kelenjar pankreas. Pertama, yaitu kelenjar pineal, merupakan kelenjar yang kecil, bulat, dan terletak di belakang hemisferius cerebri. Atau hormon yang dihasilkan ini belum jelas fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu hormon hipofisis atau pituitary. Nah, hormon ini bentuknya seperti ginjal. Tahu kan seperti ginjal, teman-teman? Nah, letaknya itu pada basis otak dan berbentuk seperti ginjal. Letaknya itu pada basis otak, terdiri dari dua bagian yaitu PPA dan juga PP. Pada PPA ada hormon PSH atau stimulasi perkembangan otak, kemudian LH untuk proses ovulasi, kemudian yang ketiga yaitu LTH. LTH ini untuk proses pengeram, hormon untuk impulsi pada proses pengeram. Nah, kemudian yang keempat yaitu TH. Hormon TH ini untuk stimulasi glandula tiroid. Kemudian yang kelima yaitu hormon ATH atau stimulasi glandula adrenal. Kemudian yang GPH biasanya yaitu GPH, yaitu untuk stimulasi proses pertumbuhan bulu. Nah, kemudian pada PPA ada dua hormon yaitu oksitosis atau juga fitosis. Ini untuk berfungsi sebagai proses peneluran atau pada proses telur tumbuh. Nah, kemudian yang kedua itu hormon pasopren atau juga pasopensin. Ini untuk berfungsi kontraksi saluran darah. Hormon yang ketiga yaitu hormon tiroid. Bentuknya itu bulat, kecil, berwarna coklat muda, jumlahnya ada 2 buah dan terletak dekat vena jantung atau vena jugularis pada batas leher. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk bulat kecil. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroksin yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu dan juga kecepatan metabolisme tubuh. Nah, ada 2 senyawa sintetis yang mirip dengan tiroisin, yaitu tiroprotein atau protamon indicase. Nah, senyawa ini dapat mempercepat proses metabolisme yang dapat dipengaruhi oleh tiroksin. Kemudian kelenjar yang keempat itu kelenjar paretoid. Kelenjar ini tuh berbentuknya kecil, terletak dekat kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar dekat dengan tiroid. Kemudian hormon yang dihasilkannya itu yaitu hormon parathormon. Fungsi dari parathormon ini,
utamanya yaitu mengatur metabolisme CA dan P. Apa itu? Untuk mengatur deposisi kalsium pada tulang dan juga gerabang telur. Kemudian yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini teman-teman bentuknya bangunan bulat dan juga kecil dan berwarna kekuning-kuningan, terletak di depan ginjal. Kelenjar adrenal ini merupakan bangunan bulat. Terletaknya tuh di bagian dorsal rongga tubuh dan berwarna kekuning-kuningan. Tempatnya itu letaknya di depan di ginjal. Hormon yang dihasilkan adalah hormon adrenalin dan kortin. Fungsi dari hormon adrenalin itu mengatur tekanan darah, dan kelenjar ini juga mempengaruhi aktivitas dari kelenjar seks. Nah, kortin sendiri berfungsi sebagai fasilitator konversi protein menjadi KH. Karena ini kan sudah milik sebagai proses dalam metabolisme protein. Nah, kemudian yang keenam yaitu pulau Langerhans. Nah, pulau Langerhans ini termasuk hormon dari endokrin pada apes. Nah, ini itu terletak dari kelenjar pankreas. Nah, pankreas itu sendiri berfungsi sebagai endokrin dan sebagai organ aksesoris pada sistem digestifus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin. Fungsi hormon insulin itu sendiri pada apes yaitu untuk metabolisme KH atau pengeluaran energi untuk cadangan energi, kemudian mengatur metabolisme karbohidrat. Hormon yang ke-7 yaitu hormon atau adalah kelenjar gonad. Ada dua kelenjar, yaitu pertama kelenjar testis dan kelenjar ovarium. Ada dua. Yang pertama tadi yaitu kelenjar testis. Nah, testis ini menghasilkan hormon yang bertanggung jawab atas perbedaan sifat antara jantan dan betina. Kelenjar testis ini menghasilkan hormon androgen dan juga testosteron. Nah, hormon ini berfungsi menstimulus pertumbuhan komplet bulu dan juga ekor dan punggung, dan juga untuk meningkatkan sel-sel darah merah pada ayam si jantan sehingga lebih banyak daripada betina, serta memperlancar proses metabolisme cepat. Dan juga pada hormon endogen ini berfungsi untuk perkembangan karakter sekunder, kemudian produksi sperma atau spermatogenesis dan siklase reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar ovarium. Nah, kelenjar ovarium ini menghasilkan hormon yang membedakan spermatogenin. Hormon yang dihasilkan ovarium ini adalah hormon estrogen, progesteron dan juga androgen. Fungsi hormon estrogen adalah untuk perkembangan karakter sekunder, pigmentasi bulu, ovinduk, dan mengatur perkembangan PPA. Fungsi hormon progesteron untuk pengaturan ovinduk bersama dengan pada gerak peristaltik dan sekresi, dan fungsi dari hormon androgen yaitu pertumbuhan sperm. Kemudian ke terakhir yaitu pada timus. Nah, jumlahnya tuh sepasang dan terletaknya di sepasang leher kelenjar gonad yang terletak di ovari pankreas atau pulau Langerhans, dan masuk dalam jaringan kelenjar pankreas. Oke, teman-teman, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.